Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Aprilia. Saya dari kelas IF Asore dengan NIM 2403310134. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari kuis mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Soal yang pertama itu adalah ceritakan berdasarkan pengalaman Anda bekerja dalam kelompok yang pembagian tugasnya tidak merata atau ada anggota yang tidak aktif gitu. Serta bagaimana seharusnya manajemen mengaturnya agar pembagian tugas merata dan efektif. Nah, menurut pengalaman saya gitu kan, pembagian tugas yang tidak merata itu sangat melelahkan bagi anggota yang lainnya gitu. Nah, cara cara pembagian tugas yang merata di sini saya ada 3 cara. Yang pertama tuh pembagian tugas yang merata tidak dipilih-pilih nih, maksudnya sementang-mentang dia ketua kelompok ataupun gimana gitu kan. Nah, jadi kayak apa-apa tuh selalu anggotanya yang diiniin gitu. Padahal berjalan, maksudnya supaya project ini berjalan dengan langsung atau project ini hasilnya bagus, di situ kita sama-sama saling mengerjakan tanpa memandang dia ketua, entah kau si kelompok gitu. Jadi sama-sama harus bekerja gitu. Baru yang kedua, rutin kerkom minimal 2 minggu sekali gitu kan. Gunanya kerkom ini tuh kita saling membahas sampai mana progres pengerjaan tugas kita masing-masing, apakah ada terkendala dari anggota yang si A atau ada si anggota B yang terkendala. Jadi kita bisa tahu nih dan bisa membantunya gitu. Baru yang ketiga, kita menegur anggota yang tidak berkontribusi dalam mengerjakan proyek tersebut gitu, dan memberi apresiasi kepada anggota yang telah bekerja keras dalam mengerjakan proyek dan berprofesional. Yang kedua, di sini bagaimana cara menyikapi atau menghadapi jika salah satu anggota kita keluar dari proyek. Nah, di sini saya ada 4 cara. Yang pertama itu jangan panik. Nah, pasti kita panik gitu kan kalau anggota kita tiba-tiba keluar nih dari project kita atau dari kelompok kita, karena waktu kita sudah mepet nih sama pengumpulan yang diberikan oleh yang sudah diberikan oleh atasan ataupun dosen ataupun guru gitu. Nah, kalau memang bisa, kita cari anggota yang baru, tapi intinya kita jangan panik. Yang kedua, ajak anggota yang keluar tadi itu ngomong secara empat mata apa alasan dia keluar dari anggota kita atau dari kelompok kita gitu kan. Terus kita tanya nih, suruh dia menjelaskan apa-apa saja yang sudah dia kerjain sebelumnya gitu, biar kalau misalnya memang bisa digantikan, kita cari pengganti baru dan bisa melanjutkan tugas yang sudah dia cari selebihnya gitu kan. Baru yang ketiga, evaluasi ulang beban kerjanya gitu. Nah, dimana kita harus mengecek nih terlebih dahulu apakah tugas yang ditinggalkan olehnya masih bisa dikerjakan oleh anggota yang lain, atau memang harus kita mencari anggota baru untuk mengerjakan proyek sebelumnya yang udah dia kerjain. Baru yang keempat, jadikan ini pembelajaran untuk kedepannya, karena nantinya tidak bisa keulang lagi nih, karena kita tahu oh ini udah pernah terjadi, jadi kita harus waspada atau ya gitulah. Baru soal yang terakhir di sini, menurut Anda proyek apa yang seringkali berakhir gagal? Nah, menurut saya nih, proyek yang seringkali berakhir gagal adalah proyek yang dimana anggotanya tuh merasa cuek ataupun merasa bodoh amat sama proyek kita. Karena mereka tuh sering sekali beranggapan mereka mengandalkan anggota-anggota yang lainnya gitu kan. Nah, proyek ini juga sering berakhir gagal dikarenakan perencanaannya yang kurang matang dan tidak tahu nih apa yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Dan juga proyek ini juga seringkali gagal dikarenakan kurangnya komunikasi sesama anggota-anggota yang lainnya. Dan juga mereka mengejar target yang sangat tidak realistis, kayak dengan waktu yang terbatas gitu kan, yang sangat sedikit, sehingga kecil kemungkinan untuk mengejar target tersebut gitu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.